Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing paket ya berupa kabel, dimana nanti kabelnya ini akan saya peruntukkan untuk update sistem PLTS saya ya. Nah, kabel seperti apa, kita buka aja langsung ya. Nah, jadi untuk kabel di sistem PLTS itu penting sekali ya teman-teman, penting dan harus diperhatikan besaran dari penampangnya supaya dia bisa dilewati arus yang mungkin aja bisa besar ya. Nah, jadi pemilihan kabel dengan penampang yang tepat itu punya hitungan tersendiri ya teman-teman. Nah, ini dia penampakannya, dan ini saya beli hanya 1 meter saja ya. Ini saya beli hanya 1 meter saja. Ini kabel untuk negatifnya, kabel untuk positifnya sudah duluan sampai sebelumnya sih. Dan ini ada sekun kabel juga yang saya beli ukuran 50. Ini ukuran 50 dengan diameter lubangnya ini 8 mm ya. Ini 50 kedalamannya ini ya. Ini. Nah, jadi untuk penggunaan sekun kabelnya ini disarankan kabel yang berukuran seperti apa sih? Nah, saya kasih tahu sama teman-teman ya untuk pemilihan dari sekun kabel. Nah, kita bandingkan aja dulu kabel-kabel yang biasanya dipakai di sistem PLTS ya. Nah, ini saya beli kabel 1 meter ya, hanya 1 meter aja teman-teman, dan lumayan juga harganya. Ini saya beli di merek Eterna. Ini merek Eterna ya, dengan penampang 35 mm square ya, persegi, tipenya NYAF. Nah, kalau untuk secara hitung-hitungan ini mampu dialiri arus hingga kurang lebih sekitar 150 ampere. Oke, kurang lebih sekitar 150 ampere. Nah, kalau kita bandingkan dengan kabel 2,5 mili, ini 2,5 mili ya. Dan yang 2,5 mili warna merah ini Eterna juga ya teman-teman. Ini Eterna juga. Itu 2,5 mili ya. Kelihatan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan besaran penampang itu jauh beda ya teman-teman. Nih, kelihatan ya, jauh beda. 2,5 mili dengan 35 mili. Nah, kalau kita bandingkan dengan kabel 6 mili, ini kabel 6 mili. Ini dia kabel 6 mili merek Eterna juga. Ini tipenya sama ya, NYAF. Ini kabel 6 mili yang warna hitam ini. Kalau kita bandingkan dengan 2,5 mili, kelihatan jelas ya perbedaannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan 35 mili, itu jauh lebih kelihatan perbedaannya. Besar penampangnya pun sudah beda ya teman-teman. Lihat ini 2,5 mili yang warna merah, yang ini di tengah 6 mili, dan yang ini di sini 35 mili. Nah, terus ada lagi nih kabel Eterna juga, yaitu ini dia dengan ukuran 10 mili. Ini merek Eterna juga ya teman-teman. Ini dia, ini Eterna, oke, dengan penampang 10 mm square ya. Nah, kenapa saya memilih merek Eterna? Karena dari dulu sih saya menggunakan Eterna, dan dari segi kualitas sangat bagus ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dari pembandingnya ya, 3 jenis, 2,5 mili dengan 6 mili dan 10 mili. Nah, kalau dengan 35 mili jauh beda. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan untuk pemilihan penampang kabel yang digunakan di sistem PLTS ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem tegangan 12 volt, tentunya penampang kabel itu semakin besar. Oke, semakin besar, dan tentunya rugi di biaya kabel ya teman-teman. Nah, kemudian kalau dinaikkan ke 24 volt itu semakin kecil. Kenapa? Karena arus yang mengalir di kabel 12 volt itu setengahnya
ya, setengahnya di tegangan 24 volt. Nah, kalau misalnya di 48 volt, setengahnya dari 24 volt, misalnya ya 12 volt 100 ampere, jika ke 24 volt maka ampernya itu menurun kurang lebih sekitar 50 ampere lebih ya, kurang lebih sekitar 50 ampere. Nah, kalau misalnya dinaikkan lagi sistemnya di 48 volt, ampernya semakin menurun. Jadi penampang kabel semakin kecil jika tegangan sistem PLTS itu kita gunakan semakin tinggi ya teman-teman. Nah, jadi pemilihan kabel ini harus diperhatikan karena mengingat dari arus yang mengalir itu besar, jadi berpotensi menimbulkan panas, kemudian terjadilah kebakaran. Jadi kabel yang kurang mumpuni itulah yang bisa mengakibatkan korsleting dan kebakaran. Nah, lalu untuk pemilihan skun kabel juga harus penting juga. Dan untuk yang 35 mili ini teman-teman, penggunaan skun kabel itu pakailah yang ukuran 50 mili ya. Ini ukuran 50/8 mili itu lubang yang ini, 50-nya lubang yang ini. Nah, jadi saya contohkan untuk hasil pemasangan dari skun kabel yang kabel 35 mili ini dia ya. Ini kabel yang sebelumnya sudah sampai duluan sih. Ini yang warna merah, Etherna juga. Dan penggunaannya ini saya solder ya, bukan saya jepit, melainkan saya solder dengan skun kabel 50/8. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai kabel atau mengenai sistem PLTS, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Dan like jika suka, dislike kalau tidak suka, share jika bermanfaat tentunya teman-teman. Oke, jadi untuk perhitungannya mungkin saya akan bahas di lain video. Dan untuk pemasangan kabel yang nantinya saya akan update di sistem PLTS saya di video terpisah ya teman-teman. Nantikan aja semuanya di channel saya ini. Jadi biar nggak ketinggalan, di subscribe bagi yang belum ya. Oke, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng ini supaya ketika nanti ada video yang terbaru dari saya, notifikasinya akan muncul di handphone teman-teman. Oke, jadi pemilihan kabel saya tekankan sekali lagi teman-teman, harus sesuai dengan arus yang dihasilkan oleh PLTS itu sendiri. Jangan sembarang memilih kabel, apalagi serabut yang gampang keropos ya. Nah, pilihlah kabel yang bermerek, tentunya yang berkualitas, supaya jangka panjang bisa dinikmati, dan istilahnya supaya nyenyak tidur. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buat sebenarnya di 35 mili ini menggunakan skun kabel ukuran 50 mili/8 ya. Ini dia skun kabelnya. Oke, dengan metode saya solder ya, bukan saya crimping, bukan saya jepit, melainkan saya solder penuh. Dan saya lapisi langsung menggunakan heatshrink ya, selubung isolasi bakar. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat dan bye.